Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Ketemu lagi dengan channel Jamtruk Coy, channel yang membagikan sedikit pengalaman saya dalam merawat cucai hijau. Baiklah teman-teman, pada kesempatan kali ini saya akan bahas yang disampaikan oleh teman-teman cucai hijau mania atau pecinta cucai hijau mania yang berkomentar di kolom vlog saya ya, kolom komentar di vlog saya, menanyakan cucak hijau bahan tangkapan hutan apakah bisa jinak dan gacor ya? Pertanyaan itu kalau dijawab secara cepat yaitu bisa. Nah gitu ya teman-teman. Jadi cucak hijau bejo dan joy saya itu adalah tangkapan hutan dan giras. Nah itu ya teman-teman. Nah jadi ketika kita beli di kios dan dia tangkapan hutan ya kan, terus kondisinya itu sangat giras ya kan, terus ekornya ambrol atau brodol, biasanya nggak ada ekornya, terus bulu-bulunya juga berantakan. Nah ini harus perawatan ekstra. Nah apalagi giras ini ya teman-teman. Ya langkah pertama apa yang harus dilakukan, ketika sampai rumah langsung dikerodong, full kerodong selama 1 minggu. Nah gitu ya, itu untuk penjinakan ya. Jadi dijinakkan dulu. Jadi cucak hijau yang giras tadi ya, yang habis ngombyok tadi harus dijinakkan dulu. Itu intinya ya. Untuk penjinakan bisa disimak di playlist perawatan CI. Nah, di situ udah lengkap saya bahas ya. Tapi ini saya ambil sedikit-sedikit aja, yaitu bagaimana penjinakannya. Usahakan kalau memberikan jangkrik itu menggunakan tangan. Itu ya teman-teman, harus dilatih terus menggunakan tangan. Jadi jangkriknya itu dipegang pakai tangan gitu ya. Jadi kalau misalnya belum mau dia malah gerabak, nah bisa pakai lidi dulu ya, pakai lidi dulu, didekatkan, ditusuk, terus didekatkan. Nah kalau sudah mau berani lebih didekatkan gitu ya, akhirnya pakai tangan. Nah, kalau sudah pakai tangan mau, itu udah modal awal. Terus setelah menggunakan tangan untuk pemberian EF-nya, apa yang dilakukan yaitu sering taruh di bawah, taruh di lantai ya. Ketika kita pulang kerja sampai di rumah ya kan, nonton TV, ya udah ajak nonton TV ya gitu ya. Jadi biar cucak hijaunya itu nonton TV juga, jangan kita aja nonton TV ya. Jadi seperti itu ya teman-teman. Jadi intinya itu kita taruh di lantai supaya cucak hijau tersebut bisa berinteraksi dengan orang atau keluarga kita yang ada di dalam rumah gitu ya. Itu ya. Terus apalagi yang dilakukan yaitu selalu sediakan cepuk mandi di dalam sangkar. Itu teman-teman ya. Terus apalagi yaitu tidak usah dikerodong ya. Kalau mau kerodong separuh aja, jadi settingnya dibuka terus taruh di atas gitu. Jadi enggak dikerodongnya separuh. Kenapa separuh? Nah, ketika dia tidur ya, ketika pagi itu kan dia kalau bahan gitu agak susah dibangunnya. Jadi sebelum diembunin dibangunkan dulu, diketok-ketok dulu sangkarnya. Nah, setelah dia bangun baru diangkat ke teras untuk diembunkan. Itu ya teman-teman, itu yang harus dilakukan. Terus ada lagi pertanyaan misalnya gini, cucak hijau saya kok ngelihat saya giras ya, pegang kandang aja giras banget, gerabak gitu ya. Itu sudah pasti kalau dia itu dalam penjinakannya mandinya itu disemprot. Nah, itu sudah pasti giras, sudah pasti gerabak. Kita deketin aja pasti gerabak. Nah itu ya, karena dia itu menciriin kita ya gitu ya. Jadi wah ini orang yang nyemprotin gua nih gitu. Jadi gitu teman-teman. Jadi kalau bisa usahakan biar dia mandi sendiri saja gitu ya. Bisa disediain cepuk, bisa disediain batok gitu. Jadi biar dia mandi sendiri. Nah, kalau sangat terlalu giras terus pengen disemprot, itu ya bisa disemprot. Tapi ya itu tadi efeknya sama kita itu ya takut kan gitu ya. Tapi tenang aja teman-teman ya, ketika gerabak dekat dengan kita itu bisa diterapi. Terapinya apa? Yang di awal tadi ya teman-teman, diberikan ketika memberikan cangkriknya itu pakai tangan, udah gitu aja terus. Ntar lama-lama dia akan kenal dengan kita sebagai pemiliknya gitu ya teman-teman.
Itu yang teman-teman harus lakukan gitu ya. Setelah penjinakan selesai, itu apa yang harus dilakukan Om? Nah, itu penggacoran. Penggacoran di sini ketika dia sudah enak, dikasih jangkrik di tangannya mau, dan sudah mulai nggak terlalu gerabak, lah itu digacorkan. Gimana caranya? Dinaikkan EF-nya ya, EF-nya dikasih sepuasnya ya, sampai dia ibaratnya nggak mau makan lagi lah. Jangkrik sepuasnya, kasih berapa 10, kasih aja terus tiap hari gitu ya. Setelah dia berani bunyi gacor ya kan. Nah, setelah gacor berani bunyi terus enak, diembunkan enak, gacor, nah, itu sudah modal awal untuk proses selanjutnya. Nah, ketika udah gacor banget di rumah, sudah sering ngeluarin tembakan ya, juga nggak harus ngeluarin tembakan juga sih, ngukluk tapi gacor, ya itu udah modal awal. Itu bisa dites di lapangan. Nah, gitu ya. Karena gacor di rumah belum tentu gacor di lapangan. Nah, ini perlu dilatih ya. Perlu dilatih, perlu dites gitu ya. Jadi kalau di lapangan itu kita pantau, misalnya kita mau naik, kita kasih ulet Hongkong 3. Nah, hasilnya di atas kayak apa kan, bunyi apa enggak kan gitu. Itu dipahami juga, perlu jangkrik kasih berapa. Nah, ini perlu eksperimen yang lebih mendalam. Nah, untuk settingan lomba juga sudah ada di playlist saya, di vlog saya, yaitu settingan lomba. Nah, kalau nggak salah settingan lomba atau lomba CI gitu ya. Kalau lomba CI kayak isinya lomba semua ya, pokoknya settingan lomba, nggak salah situ. Nanti dikulik aja di channel Jam Truk Coy, di situ sudah ada ya teman-teman. Itu teman-teman ya, itu sekilas tentang cucak hijau bahan, ombyokan, giras, tangkapan hutan, bisa dijinakkan, bisa juara juga. Nah gitu ya, itu cucak hijau Joy dan bejo saya itu, yaitu burung tangkapan hutan, giras, nah, dan hasilnya ya alhamdulillah kan gitu ya. Tapi prosesnya itu lama teman-teman ya. Penjinakan tuh 3 bulan, terus penggacoran 2 bulan, lomba 1 bulan. Ya 1 bulan ini ya kita sering kondangan lah ya. Jadi kalau mau burungnya kuat di gantangan ya harus siap kondangan dulu kan gitu ya. Untuk mencari settingan juga harus sering kondangan. Jadi jangan, saya pengennya langsung juara. Kalau langsung juara ya beli yang agak mahalan kan gitu. Kalau beli di kios gitu kan paling harganya kan 600, 750 kan sekitar segitu ya. Atau yang 500 juga ada kan gitu. Kalau yang udah gacor, udah tinggal setting lapangan ya 1.200.000 paling murah lah. 1.500.000. Ada yang 2.000 yang udah prestasi, ada juga ada yang 3.000 kan, tergantung gitu ya teman-teman. Demikian teman-teman, ini hanya sekedar pengalaman saya sedikit ya. Semoga ada manfaatnya buat teman-teman sekalian. Akhirnya wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam Jam Truk Mania.